Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dan Mbak Alim yang sudah mau sedekah ilmu. Hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan soal arah gerakan feminis muslim. Di materi pertama kita diantaranya sudah membahas tentang apa itu feminisme, kemudian miskonsepsi feminisme, sejarah feminisme, kemudian feminisme dalam Islam dan arah gerakan feminis muslim. Kali ini mungkin kita akan bahas mengenai gender dan pemaknaannya, kemudian feminisme dalam Islam secara lebih khusus, secara lebih mendalam dan lain-lain. Untuk selanjutnya saya serahkan pada Mbak Alim. Terima kasih. Makasih Mas Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kebaikan untuk kita semuanya. Salam Indonesia yang binika. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu lagi untuk menggali, mengkaji ya tentang pemikiran-pemikiran feminis Muslim yang ada di Indonesia terutama gitu. Memang target peserta yang langsung hadir tidak banyak ya. Yang penting kita bisa merekam yang kemudian bisa terdiseminasi pemikiran-pemikirannya sehingga lebih banyak lagi nanti untuk disebarluaskan begitu. Sehingga teman-teman sekalian yang merasa ketinggalan ya, karena sebenarnya hampir 50 yang mendaftar pada kelas AFM ini, sehingga nanti bisa melihat di YouTube-nya gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, semoga masih bersemangat ya, walaupun sudah tinggal beberapa hari lagi puasanya, sepertinya sudah pada sibuk mudik ini Mas Adi, sudah packing-packing dan lain sebagainya ya, sehingga tidak banyak yang hadir di Zoom gitu. Nah, tadi Mas Adi sudah disampaikan bahwa pertemuan awal dulu ya, kita sudah membahas tentang persoalan-persoalan feminis, baik sejarahnya, lalu miskonsepsinya, dan juga arah gerakan dari feminis Muslim yang mana banyak fokus kepada isu keluarga gitu. Nah, sekarang ini kita akan mencoba lebih detail lagi terkait dengan gender dan pemaknaannya, gender dalam Islam dan keragaman pemikiran, lalu bagaimana sih upaya menguatkan kondisi yang berkeadilan dan berkesalingan itu gitu. Nah, kalau kita bicara gender, teman-teman, ini banyak sekali maknanya. Ada gender sebagai sebuah fenomena atau konstruksi sosial budaya, lalu juga ada sebagai gender sebagai sebuah persoalan, lalu juga gender sebagai sebuah perspektif, gender sebagai alat analisis, dan gender sebagai sebuah gerakan kesadaran. Sehingga tidak selalu kalau kita mendengar kata-kata gender itu artinya gerakan kesetaraan dan keadilan, tidak selalu begitu ya. Gender bisa juga sebagai sebuah fenomena sosial biasa juga begitu. Nah, kalau kita bicara tentang gender, juga ada yang disebut dengan keragaman gender. Yang sering kita kenal atau yang banyak dikenal oleh masyarakat itu hanya dua ya, perempuan dan laki-laki. Tapi dari kajian yang dulu pernah saya terima ketika di Women Studies, itu paling tidak gender itu ya, itu ada 6. Yaitu laki-laki, perempuan, kemudian ada transgender. Transgender ini bisa waria, bisa trans pria. Jadi fisik tubuhnya dan emosinya itu beda gitu. Ya, seperti teman-teman waria kita ada yang fisiknya itu laki-laki tetapi psikologisnya perempuan misalnya begitu ya. Demikian juga yang sebaliknya. Ada juga yang hemaprodit teman-teman semuanya ya. Hemaprodit ini dia memang mempunyai 2 jenis kelamin. Yang kadang-kadang memang salah satu itu lebih dominan daripada yang lainnya. Yang keempat itu ada transseksual, yaitu operasi jenis kelamin. Misalnya kalau di Indonesia ada Dorse ya, operasi jenis kelamin. Negara yang paling banyak melakukan operasi jenis kelamin itu di dunia ini adalah di Iran. Karena di Iran itu harus benar-benar memilih, kamu memilih laki-laki atau perempuan gitu.
Nah, kemudian ada yang transvestit atau crossdresser. Ini orang-orang yang dia di publik itu dikenal sebagai perempuan misalnya, tapi sebenarnya dia laki-laki. Sehingga orang itu kalau bersama dia bisa jadi kurang nyaman ya, karena dia melihat bahwa di berbagai macam panggung-panggung yang dia tampil itu misalnya dia jenis kelaminnya mempromosikan atau berperilaku, berperan sebagai jenis kelamin yang berbeda dengan realitasnya gitu. Nah, kita tidak akan terlalu memperdalam tentang keragaman gender yang ada ini, gitu. Tapi kita akan mencoba tetap melakukan ya bagaimana sebenarnya laki-laki dan perempuan itu kalau kita pahami. Nah, sekarang coba teman-teman, kita akan melakukan identifikasi ya, peran, status, ciri fisik laki-laki dan perempuan. Apa yang teman-teman pikirkan tentang laki-laki dan perempuan? Satu kata aja coba. Bisa raise hand ataupun juga bisa chat ya. Ya, mungkin biasanya diawali oleh Mas Adi nih. Apa laki-laki dan apa perempuan, Mas Adi? Ya, Satu kata. Penis, jakun. Ya. Penis, jakun, kemudian zakar, testis. Ya, berarti kalau perempuan? Perempuan payudara, vagina. Oke, berarti ciri fisik ya. Ya. Ada yang lain lagi? Mungkin Mbak Aulia mau menyebutkan? Atau Mbak Tati? Laki-laki itu apa? Perempuan itu apa? Juga ada Mbak Aini ya di sini ya. Bisa di chat, bisa disampaikan juga. Satu kata kalau kita memikirkan laki-laki perempuan itu apa? Oke, baik, terima kasih. Nah, paling tidak ada beberapa ini ya identifikasi ya. Misalnya laki-laki tadi sudah disampaikan ya, tapi juga sering kalau kita berpikir laki-laki itu juga di situ ada laki-laki itu kuat, pemimpin, dapat warisan double, rasional, menafkahi, membuai, pelindung, lebih berkuasa. Sedangkan perempuan tadi juga secara kriteria fisiknya sudah disampaikan oleh Mas Adi ya, termasuk misalnya di sini juga lembut, emosional, dinafkahi, didampingi, dipimpin, dilindungi. Tapi juga ada sesuatu yang sering terdengar juga adalah perempuan itu penggoda atau cerewet misalnya gitu. Nah, ya itu ya yang mungkin kemarin juga pernah kita sampaikan ya. Perempuan itu juga kadang-kadang dikatakan apa? Tidak pernah berbuat dosa ya. Perempuan selalu benar gitu sehingga tidak perlu hari raya Idul Fitri gitu. Nah, ini mungkin dianggap yang ada di masyarakat. Nah, sekarang kita kalau mau mengidentifikasi kira-kira peran ataupun status ataupun sifat mana yang bisa dipertukarkan dan mana yang tidak bisa dipertukarkan. Jadi kalau S atau seks dan kalau J itu gender, yang seks ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipertukarkan. Sedangkan gender itu sesuatu yang dapat dipertukarkan ya. Dari identifikasi ini aja memang banyak tugas-tugas laki-laki itu, tugas-tugas perempuan itu yang tidak bisa dipertukarkan ya dengan perempuan. Makanya inilah yang disebut dengan kodrat gitu. Sedangkan kalau kita lihat ini saja juga dari identifikasi peserta sebelumnya, itu kalau dari sini ya, maka ada nilai negatif yang melekat pada kata perempuan. Misalnya apa? Menggoda dan cerewet gitu. Sementara kalau laki-laki itu jarang sekali mendapatkan stigma negatif karena dia seorang laki-laki. Nah, karena itu teman-teman sekalian, kita perlu melihat tentang jenis kelamin biologis dan juga gender gitu ya. Nah, jenis kelamin biologis ini lebih kepada yang kita sebut dengan gawan bayi atau kodrat, yaitu perbedaan biologis laki-laki perempuan berikut fungsi reproduksinya. Yang ini sifatnya Tuhan, bersifat kodrat,
tidak dapat diubah fungsinya, tidak dapat dipertukarkan, berlaku sepanjang zaman dan dimanapun berada. Sama saja. Misalnya apa? Yaitu perempuan itu ada menstruasi, premenopause, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Sedangkan laki-laki itu hanya satu ya, pada dasarnya yaitu membuai, yang tidak dapat dilakukan oleh perempuan. Sedangkan gender ini gawean dalam arti konstruksi yang berhubungan dengan perbedaan sifat, peran, posisi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang itu hasil konstruksi masyarakat. Masyarakat konstruksi itu bisa dipengaruhi oleh budaya, penafsiran agama, ataupun juga peraturan yang ada. Nah, ini kalau kita bicara gender lebih kepada sesuatu yang bisa dipertukarkan ya antara laki-laki dan perempuan. Karena ini buatan manusia, bukan kodrat, bersifat sosial, dapat berubah, dapat dipertukarkan sesuai dengan komitmen dan kebutuhan, dan juga tergantung kepada kepatutan budaya yang ada. Nah, semoga kita dalam satu pemahaman yang sama ya pada persoalan ini, apa itu bedanya gender dan jenis kelamin. Karena itu, teman-teman sekalian, saya tanya sekarang, kalau istri bikinin minum untuk suami, itu kodrat atau gender? Coba dicet, kodrat atau gender? Istri membuatkan minum untuk suami. Ya, gender ya. Kenapa? Karena ya bikin minum itu tidak pakai alat reproduksi, tapi pakai tangan, pakai apa? Ya mungkin pakai bahan bakar cinta supaya kemudian semakin romantis begitu ya. Atau misalnya nyuapin putra ya, nyuapin anak itu juga gender, bukan jenis kelamin. Kenapa? Karena nyuapin anak itu tidak pakai alat reproduksi, tapi pakai waktu, pakai kesabaran kan begitu. Demikian juga nyapu, cuci piring dan sebagainya. Oke ya. Nah, teman-teman sekalian, tadi ketika kita bicara gender dan pemanaannya ya, ada juga gender sebagai sebuah persoalan. Kapan gender itu menjadi sebuah persoalan? Yaitu ketika nilai dilekatkan dan terjadi ketidakadilan di situ. Jadi ketika laki-laki berambut pendek, perempuan berambut panjang, itu fine, nggak ada masalah. Laki-laki suka warna biru, perempuan suka warna pink, itu nggak ada masalah. Tetapi ketika laki-laki berambut pendek dinilai lebih pemberani daripada perempuan berambut panjang, nah itu saya pikir perlu dikritisi. Atau warna pink yang disukai perempuan dinilai lebih baik daripada warna biru yang disukai oleh laki-laki, nah itu pun juga perlu kita kritisi. Karena kalau kemudian berdampak kepada kerentanan, berdampak orang lain membuat tidak nyaman, maka bisa jadi itu menyebabkan jadinya ketidakadilan gender karena dia sebagai seorang laki-laki atau karena dia sebagai seorang perempuan. Nah, akar penyebab ketidakadilan gender itu ada konstruksi budaya tentang patriarki, ya, budaya gender tentang yang banyak patriarki, lalu paham agama yang bias, lalu juga kebijakan yang netral ataupun bias. Kalau kata Mansur Fakih, ketidakadilan gender itu paling tidak ada 5, yaitu diskriminasi, pelabelan negatif atau stereotip, subordinasi orang nomor 1, orang nomor 2, lalu ada marginalisasi, ada yang dipinggirkan, ada beban berlebih, dan ada kekerasan. Misalnya stereotip itu pelabelan negatif itu dikatakan perempuan sebagai sumber fitnah misalnya. Sering kita dengar bahwa sumber fitnah itu harta tahta wanita gitu. Nah, itu pelabelan negatif yang mungkin menurut saya sih ya sumber fitnah itu harta tahta asmara dan kuota ya kawan-kawan. Kalau disingkat sih hati AQ gitu. Harta tahta asmara kuota misalnya. Subordinasi tentang ada orang nomor 1, orang nomor 2 gitu ya. Kalau dalam teologi feminis ya, menyandang nomor 1 itu hanya Tuhan gitu. Makhluk itu tidak berhak menyandang nomor 1 dan nomor 2 secara substansinya. Lalu marginalisasi, kita tahu para master chef kebanyakan laki-laki karena dihubungkan dengan persoalan nafkah, atau desainer terkenal ya, itu banyak
laki-laki, tetapi ketika masak di rumah itu banyak pekerjaan perempuan, ketika penjahit-penjahit biasa ya, itu banyak yang dilakukan oleh perempuan. Jadi ada marginalisasi. Beban berlebih, apalagi puasa kayak gini, kalau tidak ada nilai kesalingan di dalam keluarga, biasanya perempuan punya beban lebih ya daripada laki-laki untuk menyiapkan buka puasa, untuk menyiapkan sahur. Dia juga harus berbelanja padahal sama-sama bekerja ya, laki-lakinya juga bekerja misalnya. Lalu kekerasan, kita sangat paham kekerasan seksual banyak terjadi dan juga kekerasan yang lainnya. Nah, kalau kita bicara tentang konstruksi sosial budaya, maka sebenarnya tidak hanya perempuan yang dirugikan. Patriarki yang menuntut banyaknya laki-laki harus di atas segalanya, maka terkadang ketika itu tidak terpenuhi, laki-laki itu akan merasa dirinya tidak berarti, yang sering disebut dengan krisis maskulinitas. Misalnya karena kesejahteraan perempuan meningkat ya, terbaik tercepat lulusan itu banyak perempuan, maka kemudian di masyarakat ada perubahan sosial yang luar biasa, itu meningkatnya peran bapak rumah tangga, dan kadang-kadang kalau tidak terdiskusikan dengan baik, para bapak ini mengalami krisis maskulinitas karena dia harus berperan ya, berperan di rumah gitu kan, maka kemudian dia kadang-kadang merasa tidak menjadi laki-laki sejati gitu. Nah, karena itu penting sekali ya bagaimana mempromosikan nilai kesetaraan dan keadilan dengan fleksibilitas peran laki-laki dan perempuan yang ada. Hal yang lain juga seringnya laki-laki itu juga tidak bebas mengekspresikan emosinya. Ya. Sehingga kadang-kadang jadi menurut saya sih kadang-kadang laki-laki karena tidak bebas melakukan ekspresi, maka harapan hidupnya lebih rendah tuh daripada laki-laki, daripada perempuan. Laki-laki itu kadang-kadang nggak boleh sedih dan tidak boleh takut, tidak boleh khawatir gitu. Padahal sebenarnya itu adalah manusiawi ya. Kalau perempuan boleh empat-empatnya itu, boleh senang, boleh sedih, boleh takut, ya, boleh marah gitu ya. Nah, kalau laki-laki itu dikonstruksi oleh masyarakat hanya boleh senang, boleh marah, takut sama sedihnya itu kadang-kadang nggak boleh gitu. Saya pikir ini menjadi nggak sehat ya. Laki-laki yang sehat itu boleh menangis, boleh sedih dan boleh takut ya teman-teman semuanya. Tapi itulah budaya patriarki yang terkadang mengkondisikan ya, mengkondisikan peran, status dan tugas-tugas gender itu yang terkadang menyebabkan salah satu gender tertentu itu terugikan. Nah, paham agama yang bias gender nanti akan kita bicarakan hari ini agak lebih detail ya, gitu. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah mulai masuk pada gender dalam Islam yang sebelumnya kita akan memahami dulu ada 3 keragaman di dalam penafsiran. Ya. Keragaman di dalam penafsiran ini ada di buku saya, Feminis Muslim di Indonesia. Kita bagi menjadi kelompok literal, moderat, dan progresif ya. Atau ada juga yang menghubungkan moderat progresif, kontekstual liberal gitu. Nah, sekarang kalau kita melihat beberapa hal yang masuk kategori kelompok literal, tekstual, moderat, progresif, kontekstual liberal ya, ini ada ciri-cirinya. Sebenarnya nanti teman-teman untuk detailnya juga bisa ya melihat video ini, nanti kita share ya, PPT ini ke teman-teman kalau dibutuhkan gitu. Tapi saya akan coba jelaskan terkait dengan perbedaan penafsiran agama dilihat dari 3 hal itu. Jadi kelompok literal tekstual ini adalah kelompok yang dia berdasarkan Quran dan hadis ya, dan dia biasanya kelompok ini sangat dikotomis terhadap kehidupan bersosial masyarakat, selalu membedakan antara Islam dan non-Islam ya. Jadi katakanlah salah satu contohnya misalnya membuat perumahan khusus Islam, membuat kos-kosan khusus Islam gitu. Nah, biasanya produk pemahamannya itu cenderung normatif dan mengabaikan pendapat-pendapat ulama atau pemikir kekinian. Mereka memahami semua teks itu tidak bermasalah seolah-olah lepas dari konteks yang ada. Jadi mungkin kadang-kadang menerima memahami Al-Quran itu ya turun sak gepok gitu ya, langsung bluk gitu ya. Padahal kita sangat memahami bahwa Al-Quran itu diturunkan selama
22 tahun dan berangsur-angsur. Nah, yang lainnya juga salah satu ciri daripada kelompok literal tekstual ini adalah simbol itu sering sesuatu yang sangat penting dan terkadang mengalahkan substansi. Contohnya apa? Pemimpin itu pokoknya harus muslim walaupun dia korupsi dan melakukan pelecehan kekerasan terhadap perempuan misalnya. Padahal pemimpin itu kan harusnya tidak melakukan itu ya. Amanah, dia adil dan tidak melakukan kekerasan. Tapi yang kadang-kadang ada orang yang punya pemikiran yang penting Islam walaupun dia sebenarnya akhlaknya nggak karuan gitu. Lalu tidak akan ada perubahan makna walau dunia sudah berubah. Biasanya kelompok ini rigid, dogmatis, absolut, mengakui kebenaran tunggal dan menganggap dirinya paling Islami karena dekat dengan teks. Lalu juga sering gagal dalam membedakan sesuatu yang prinsip dengan sesuatu yang merupakan respon atau sejarah atau kejadian tertentu. Ya, respon dari sejarah atau kejadian tertentu. Yang bersifat metode itu sering dianggap sebagai sesuatu yang qot'i atau tidak bisa berubah. Ya, nanti kita jelaskan ya salah satu contoh kalau kita sudah bisa melihat 3 pemikiran ini. Nah, kelompok moderat itu sama. Dasarnya juga Quran dan hadis. Nah, kelompok ini melebarkan semangat ijtihad yang mempertimbangkan konteks waktu, tempat, dan jenis kejadian. Dia menggunakan berbagai macam disiplin keilmuan di dalam memahami teks. Biasanya postdogmatik, tidak rigid dan inklusif, lalu juga terbuka untuk diskusikan dan jika perlu diinterpretasi ulang. Yang dinamakan qot'i itu metode dan atau tujuan bagi kelompok ini. Ya, simbol masih bermakna untuk identitas bukan untuk tujuan. Selama tidak ada konflik dengan hal yang sifat prinsipil, maka kelompok ini akan menerima pemikiran-pemikiran yang ada. Biasanya menggunakan jalan tengah, sering kata-kata yang digunakan tidak melarang tetapi akan lebih baik atau lebih utama jika. Misalnya begini. Ini adalah kelompok moderat. Sedangkan kelompok kontekstual progresif sama, mereka dasarnya juga Quran hadis. Ya, jadi kurang tepat kalau kita mengklaim mereka yang dari kelompok progresif ini adalah mereka yang tidak berpedoman pada Quran hadis gitu ya. Seperti yang kemarin salah satu miskonsepsi ya, seolah-olah kemudian ingin menggugat Al-Quran gitu, karena mereka juga sebenarnya berdasarkan Quran hadis. Tidak mempertentangkan Islam dan non-Islam. Tidak menekankan simbol tetapi lebih pada substansi. Yang dinamakan qot'i itu bukan tujuan. Ya, yang dinamakan qot'i itu tujuan, bukan metode. Dia juga sama dengan kelompok moderat postdogmatik, tidak rigid dan inklusif, dan juga sama dengan progresif, terbuka untuk didiskusikan dan jika perlu diinterpretasi ulang. Nah, ini lebih menekankan aspek nalar gitu. Nah, sekarang kita akan coba saya jelaskan ya tentang 3 pemikiran dari isu gender dalam Islam kalau kita lihat dari 3 hal itu. Sengaja saya tutup dulu. Misalnya begini, tentang isu warisan ya. Bagaimana warisan itu dipahami oleh kelompok tekstual, dipahami oleh kelompok moderat dan dipahami oleh kelompok progresif. Kelompok tekstual dia berpikiran pokoknya warisan itu 2:1 titik. Apapun kondisinya 2:1. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Karena teksnya bicara begitu. Itu kelompok tekstual. Nah, kelompok moderat ya. Jadi kalau kelompok tekstual tadi metode itu juga sifatnya qot'i, nggak boleh diubah. Sedangkan kelompok moderat, ya, kelompok moderat itu punya pemikiran bahwa oke, dibagi dulu 2:1, tapi gitu. Kita upayakan agar perempuan itu mendapatkan banyak hadiah atau hibah. Ya. Sehingga perempuan itu tetap mendapatkan keadilan. Karena itu kelompok moderat ini tadi adalah metode dan tujuan itu sama-sama dijalankan. Nah, sedangkan kelompok progresif, kontekstual progresif,
Yang dinamakan qot'i itu adalah tujuannya, yaitu apa? Tujuan ayat warisan itu adalah tentang kesejahteraan ahli waris, keadilan ahli waris. Karena itu bagi kelompok progresif, pembagian 2:1 tidak relevan lagi didasarkan pada gender. Tapi pembagiannya didasarkan kepada siapa yang paling membutuhkan, maka dia akan mendapatkan warisan yang paling banyak. Jadi contohnya, katakanlah ada satu keluarga yang dia itu anak perempuannya tidak dikuliahkan. Dia karena sebagai seorang perempuan sama budaya patriarki diminta untuk menjaga ayah ibunya yang sakit-sakitan. Ya kan? Nah, ketika dibagi, ketika bapak ibunya meninggal, maka dia kalau orang tekstual, dia akan membagi kakak laki-lakinya, ya. Jadi kalau tadi anak perempuannya itu tidak kuliah, ini anak laki-lakinya dia kuliah di kedokteran, misalnya ya. Si anak laki-laki ini kuliah di kedokteran lama sampai 6-7 tahun gitu ya. Lalu juga menikah dengan bu dokter sehingga secara ekonomi sebenarnya lebih settle. Gitu. Maka kalau kelompok tekstual dia nggak peduli mau jadi dokter, mau tidak kuliah nggak penting. Yang penting jenis kelaminnya. Sehingga kakak yang laki-laki yang sempat kuliah di kedokteran dan menikah dengan bu dokter yang sudah punya klinik ini tetap aja ketika pembagian warisan karena dia laki-laki dia dapat 2. Adik perempuannya yang tidak kuliah, yang dia menikah dengan sopir becak tetangganya, lalu yang dia menjaga bapak ibunya yang sakit-sakitan, karena dia seorang perempuan, dia hanya tetap dapat separuh dari kakak laki-lakinya. Gitu. Tetapi setelah dibagi, maka kalau kelompok moderat, dia akan mempunyai pemikiran begini. Oke, sekarang coba sebelum harta warisan dibagi, dihitung dulu. Kira-kira kakak laki-lakinya itu, ya, itu kuliah dulu menghabiskan uang berapa? Nah, itu diambil dulu uang itu, lalu dikasihkan ya sebagai hibah kepada anak perempuannya. Jadi hak pendidikannya itu dikasihkan dulu gitu. Baru sisanya itu dihitung harta warisan. Atau dibagi dulu 2:1, lalu si kakak laki-lakinya itu di lobi. Mas, masa sih kamu tega? Tetap aja pengennya 2, kan sudah jadi dokter, sudah punya klinik. Kasihan dong si ini adik perempuanmu itu gitu. Boleh nggak bagianmu ya itu dibagikan sebagian kepada adik perempuan gitu. Jadi dilakukan lobby begitu. Itu kalau pakai pemikiran yang kedua ya, yang moderat. Sedangkan kalau pakai yang pemikiran yang ketiga, yang progresif, maka warisan itu dibagi sesuai dengan kebutuhannya. Karena kebutuhan si perempuan itu lebih banyak, maka bisa jadi dalam persoalan ini dibagi rata ya, setelah jatah untuk sekolah tadi diambil begitu, dibagi rata, atau bisa jadi ya si perempuannya akan lebih mendapatkan lebih banyak daripada si laki-laki. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita mengimplementasikan ya isu waris dalam 3 pemikiran ini. Sekali lagi, kelompok tekstual, kelompok moderat, dan kelompok progresif, 3-tiganya itu sama sumbernya Al-Quran dan hadis. Cuma cara menginterpretasikannya itu berbeda. Itu ya untuk contoh warisan. Nah, sekarang saya akan lanjutkan untuk melihat beberapa contoh yang lain ya terkait dengan gender dalam Islam, yaitu mungkin akan kita ambil beberapa ya, isu poligami, seksualitas, dan kepemimpinan. Nah, sekarang begini teman-teman, poligami. Apa itu poligami? Ya, pernikahan yang punya istri lebih daripada 1 pada saat yang bersamaan. Poligami ini telah dan terus dipraktekkan dan diakui sebagai perilaku seksual yang halal di berbagai daerah, baik sebelum dan sesudah ketika agama Islam itu diturunkan. Poligami itu tidak hanya dipraktekkan di dalam tradisi Islam, tapi juga di agama lain. Nah, kalau kita tahu Kongres Perempuan pertama tahun 28 ya, poligami juga diperdebatkan sampai sekarang itu masih banyak diperdebatkan.
Masyarakat Islam juga menjadi kontroversi karena sebagian kelompok percaya bahwa berpoligami itu diperbolehkan dalam Islam karena dituliskan di dalam Al-Quran. Kemarin pengajian Ramadannya PP Muhammadiyah, ya, ada satu peserta yang menanyakan juga sih, gitu. Yang dihubungkan poligami itu perlu dianjurkan karena banyak ustadz-ustadzah yang di PAUD itu mempunyai penghasilan yang rendah gitu. Nah, lalu kemudian dikritisi oleh Aisyah bahwa banyak perempuan-perempuan guru di TK PAUD itu, walaupun dia punya penghasilan rendah, bukan berarti lalu dia mau dipoligami atau serta-merta ya kalau sudah dipoligami itu lalu berdaya ekonominya enggak juga gitu. Sempat ramai kemarin pas di pengajian di pimpinan Pusat Muhammadiyah yang saya juga hadir ya. Nah, ini ayat poligami yang sering disebutkan. Ya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah gitu. Sebenarnya orang kadang-kadang nggak sampai akhir gitu membaca ayat ini dan tidak dihubungkan dengan ayat-ayat sebelumnya ya. Ini tentang ayat poligami. Lalu kemudian ini sebab-sebab turunnya kenapa ayat poligami itu turun gitu ya. Terkait dengan Abu Bakar At-Tamimi mengabarkan dari Abu Yahya, dari Sahal bin Utsman, dari Yahya bin Abi Zaidah, bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, ya, tentang sebabnya turun ayat dan jika kalian takut tidak berbuat adil, ya. Nah, Aisyah mengatakan bahwa ayat ini turun karena ada seorang laki-laki yang mempunyai perempuan yatim dan dia menjadi walinya dan yatim itu punya harta tapi tidak ada satupun orang yang bisa membelanya. Sehingga laki-laki itu menikahnya bukan karena cinta, tetapi karena menginginkan hartanya. Lalu dia sering memukulinya dan berlaku buruk terhadapnya, maka Allah berfirman, dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap yatim perempuan, maka nikahilah satu saja. Lalu Nabi mengatakan kepada laki-laki tersebut, aku tidak menghalalkan ini bagimu dan tinggalkanlah hal ini gitu. Maka sebenarnya tidak dibolehkan ya kalau di dalam asbabul nuzul terkait dengan ayat poligami ini gitu. Nah, artinya apa Ibu Bapak sekalian? Tadi sudah ya. Artinya adalah Sa'id bin Jubair ya, itu mengatakan para laki-laki memandang rendah terhadap harta anak yatim dan meremehkan, membayar murah maharnya terhadap wanita, mereka juga menikah seenaknya padahal mereka mungkin adil tapi juga tidak adil, maka turunlah ayat ini. Kalau yang Ibnu Abbas ya, ayat ini juga mengandung makna sebagaimana kalian takut tidak bisa adil terhadap anak yatim, maka takutlah pula tidak bisa adil terhadap perempuan. Maka janganlah menikahi perempuan lebih dari kemampuanmu untuk memenuhi hak-hak mereka karena perempuan itu seperti yatim, sama-sama pada posisi lemah. Ini ayat yang kurang disentuh teman-teman sekalian ya, terkait dengan maka janganlah kamu terlalu condong hingga menjadikan yang lainnya seperti digantung. Dan jika kamu berbuat baik dan bertakwa kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tidak nih ya, walau kharostum dan kalian tidak akan pernah bisa berbuat adil di antara para perempuan itu. Jadi boleh tapi nggak mungkin kamu itu berbuat adil. Jadi boleh syaratnya adil tapi nggak mungkin kamu bisa berbuat adil gitu kan. Maka sebenarnya secara implisit ayat ini ya tetap tidak bisa ya mendukung untuk poligami itu. Ini hadis-hadis tentang poligami. Kenapa sebenarnya poligami itu sesuatu yang lazim? Ya, yang lazim ketika Islam belum datang. Ini sampai ada 10 istri. Lalu ketika ayat ini turun lalu dipilih 4 gitu kan. Karena sebenarnya di Arab Saudi Islam belum datang pada saat itu ada yang namanya budaya ghilah ya. Ghilah itu adalah budaya yang terkait dengan pantangan melakukan hubungan seksual. Gitu. Nanti mungkin kita lihat videonya aja ya daripada kita akan membahas ini. Nanti kita lihat. Nah, ini praktek Rasulullah monogami 25 tahun. Jadi Nabi itu selama menikah dengan Khadijah nggak pernah melakukan poligami. Sehingga sebenarnya hidupnya Rasulullah itu mayoritas beliau adalah dengan satu istri yaitu Khadijah. Ini Nabi tidak mengizinkan Fatimah dipoligami ya. Tidak pernah aku izinkan ya. Ini ya, tidak akan aku izinkan sampai 3 kali ketika Ali bin Abi Thalib ingin menikah lagi,
karena Rasulullah kebahagiaan Fatimah adalah kebahagiaanku dan kesedihannya adalah kesedihanku. Yang penting dicatat ketika mengatakan ini Nabi Muhammad dalam posisi sudah poligami. Jadi walaupun beliau sudah poligami pun tetap anak perempuannya tidak boleh ya dipoligami gitu. Nah, ini kalau kita melalui pemahaman literal ya, maka ya kelompok-kelompok tekstual literal itu dia sangat mendukung poligami gitu ya. Sering juga dihubungkan dengan persoalan perzinahan untuk menghindari zina gitu kan. Lalu juga ada yang mengatakan bahwa poligami bagian daripada keindahan ajaran agama misalnya gitu. Dulu ini sebelum merdeka ya oleh Wibisono ya tentang penafsiran lain dari Al-Quran tentang poligami. Berpoligami tidak perlu dalam kasus kelebihan perempuan, itu juga merupakan cara aktif dalam bertarung melawan kejahatan sosial yang merajalela di Eropa. Jadi ada isu juga terkait dengan persoalan penjajah ya dengan poligami itu. Ini kalau pemahaman moderat oleh bukunya Hamka ya. Jadi poligami itu dapat diterima ketika suami benar-benar dapat melakukan perlakuan yang adil ya pada anak-anaknya secara psikologis dan ekonomi. Padahal tadi ya, walau harostum, walau kamu ingin menginginkannya, tapi sebenarnya nggak mungkin kamu itu bisa berbuat adil, terutama adil dalam hal cinta gitu. Oke, nah ini ya kalau yang progresif gitu, ulama progresif mengkritik ya hukum yang tapaknya melindungi perempuan. Karena misalnya di undang-undang itu jika perempuan itu mandul, tidak subur, maka laki-laki boleh poligami. Tapi sebaliknya ketika si yang mandul atau yang tidak subur itu laki-laki, nah itu kan tidak serta-merta kemudian boleh ya si istri itu melakukan perceraian misalnya kayak gitu. Nah ini atau seolah-olah sering juga persoalan persoalan poligami itu sering yang disalahkan adalah perempuannya gitu ya. Poligami tidak dapat diterima karena tidak relevan dengan zaman sekarang seperti halnya isu perbudakan. Banyak kasus poligami menimbulkan masalah sosial dan psikologis khususnya bagi perempuan dan anak. Jadi untuk melindungi guru-guru PAUD itu tidak harus kemudian dinikahi dengan poligami ya, tapi untuk memberdayakan ekonominya ya tidak harus kemudian melalui nikah gitu ya, tapi bisa dengan sekarang banyak ya lazisnu dan lembaga amal usaha yang kemudian bisa memberdayakan perempuan-perempuan yang mempunyai kerentanan ekonomi. Teks poligami ini respon dari masalah sosial pertempuran Uhud yang meninggalkan banyak anak yatim. Lalu kemudian ya itu tadi ya Nabi Muhammad monogami 25 tahun. Nah, teman-teman sekalian, ini ada riset yang pernah saya lakukan dalam buku Feminis Muslim di Indonesia. Kita ada 9 isu gender dalam Islam, hanya 1 isu yang laki-laki dan perempuan itu berbeda pendapat. Yaitu apa? Yaitu terkait dengan ini, laki-laki itu cenderung moderat ya, male, sedangkan perempuan itu cenderung progresif. Jadi kalau pemahaman tekstualnya mempunyai lebih daripada 1 istri itu adalah karena pada dasarnya laki-laki itu secara alami poligami dan perempuan itu secara alami monogami misalnya. Lalu kalau yang moderat poligami itu hanya dapat diterima ketika bisa menimbulkan keadilan. Kalau yang progresif poligami tidak dapat diterima saat ini karena banyak menimbulkan kerentanan terutama anak dan perempuan. Nah, ini perempuan itu banyak di progresif sedangkan laki-laki itu banyak di moderat gitu ya. Nah, itu teman-teman sekalian, dan catatannya terkait dengan persoalan poligami ini, ayat poligami diturunkan setelah perang Uhud yang mana 10% umat Islam syahid. Poligami sudah menjadi tradisi sebelum Islam. Islam datang bukan untuk menganjurkan poligami, bahkan untuk membatasi. Jika tidak adil, lebih baik satu saja. Al-Quran mengisyaratkan bahwa adil itu tidak mungkin, dan tujuan utama menikah adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Apakah poligami bisa 3 hal tersebut terjaga, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah itu. Ini sebagai catatan penting untuk refleksi kita gitu ya. Baik, mungkin saya akan putarkan 1 video terkait dengan isu poligami ini ya supaya kita lebih memperjelas gitu. Sebentar. Tentang ada sebenarnya di YouTube ya.
Oke, aku puterin sebentar. Maka kita bicara sesuatu yang sangat kontroversi. Maka sebenarnya bagaimana sih Islam itu melihat poligami? Menurut saya, prinsip pernikahan Islam itu monogami. Ya, prinsip pernikahan Islam itu monogami. Kenapa? Yang pertama, ayat poligami turun itu adalah merespon dari kejadian pasca perang Uhud, yang mana 10% syuhada itu wafat di perang Uhud. Artinya apa? Akan banyak janda yang ditinggal suaminya, banyak anak yatim yang punya persoalan kesejahteraan, sehingga poligami saat itu dimaksudkan untuk melindungi janda dan anak yatim. Selain itu, di Arab sebelum Islam datang itu ada yang namanya budaya ghilah. Ya, budaya ghilah. Apa itu budaya ghilah? Yaitu budaya yang menolak melakukan hubungan suami istri karena istri sedang hamil. Karena itu solusinya ketika istri hamil poligami, istri hamil poligami, istri hamil menikah lagi. Sehingga sebelum Islam datang, poligami itu unaccountable, tidak dapat dihitung. Tapi Islam datang lalu dia menolak budaya ghilah. Nah, kalau kita lihat argumentasi yang lainnya adalah Nabi Muhammad itu kehidupan pernikahannya, monogaminya selama 25 tahun. Tapi banyak kalangan-kalangan yang mempromosikan poligami itu nyunah Nabi karena mengikuti Nabi. Nah, ini tidak banyak diketahui. Dan Nabi Muhammad itu beliau menikah lagi atau poligami itu setelah Khadijah meninggal. Jadi kalau mau pengen poligami, paling tidak 25 tahun dulu nikah sama istri pertama. Yang kedua baru istri pertama meninggal. Itu kalau mau nyunah Nabi. Kehidupan poligami Rasulullah itu sangat singkat dan banyak alasan sosial dan juga keilmuan yang ada. Nah, salah satu argumen lagi kenapa prinsip pernikahan dalam Islam itu monogami adalah walaupun Nabi itu poligami saat itu, beliau tidak mengizinkan Fatimah tidak diizinkan dipoligami oleh Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad bilang, tidak aku izinkan, tidak aku izinkan, tidak aku izinkan. Kenapa? Karena kebahagiaannya Fatimah adalah kebahagiaanku, kesedihannya Fatimah adalah kesedihanku. Jadi kalau Nabi itu bahagia dengan kehidupannya poligami, pasti beliau akan membolehkan Fatimah itu di poligami sama Ali, tapi itu tidak terjadi. Karena itu menurut saya kembali kepada prinsip pernikahan di dalam Islam, yaitu monogami. Oke, baik, sebentar saya matiin dulu. Nah, itu tadi salah satu contoh ya dari persoalan tentang poligami. Sekarang saya akan kasih contoh lagi ya tentang isu yaitu tentang seksualitas dalam Islam ya. Nah, kita tahu seksualitas adalah bagian yang integral dalam kehidupan manusia. Seksualitas tidak hanya berhubungan dengan reproduksi, tetapi juga terkait dengan masalah kebiasaan, adat istiadat, penafsiran agama, seni, moral, dan hukum. Data menunjukkan bicara seksualitas itu masih tabu. 3 dari 10 perempuan itu yang tahu ya namanya kenikmatan seksual itu. Jadi 7 perempuan tuh banyak yang tidak tahu kenikmatan seksual. Saya kasihan sekali ya kaum perempuan ini gitu. Nah,
Ini beberapa landasan bayaninya. Kemarin pas pertemuan sebelumnya kita sampaikan ya bahwa feminis muslim itu salah satu pendekatan yang digunakan adalah bayani, burhani, dan irfani. Jadi bayaninya apa gitu. Kalau kita bicara seksualitas, tidak lepas dari surat Al-Baqarah ayat 187 yang mengatakan bahwa hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yaitu istri pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian bagi istri. Kemudian juga yang sering digunakan adalah persoalan ladang dan mahar. Istrimu adalah ladang bagi kamu, maka datangilah semau kamu. Lalu juga persoalan itu ya terkait dengan mahar, seolah-olah kalau sudah dikasih mahar, itu kemudian seperti kepemilikan, berarti istri itu sudah milik suami yang ngasih mahar dan termasuk juga harus melayani ya kebutuhan-kebutuhan seksual suami, tidak sebaliknya gitu, tidak saling melayani misalnya gitu ya. Nah, ini hadis tentang laknat malaikat, jika tidak mau melayani maka dikutuk malaikat sampai subuh, yang sangat terkenal sekali, sering disampaikan ya. Itu mungkin teman-teman bisa baca nanti terkait dengan ini, ada buku saya juga di apa, mungkin teman-teman bisa Google nama saya di web resmi saya di genderprogressive.com. Itu juga ya ada pembahasan ini terkait dengan hadis laknat malaikat itu. Judulnya adalah intervensi malaikat dalam hubungan seksual. Nah, sekarang kita coba lihat itu tadi landasan-landasan normatif bayani yang sering digunakan ketika bicara persoalan seksualitas suami istri. Kita lihat dulu sebab turunnya ayat dan hadis ya. Al-Baqarah 187 itu puasa tidak boleh melakukan hubungan suami istri dari sampai dari subuh sampai maghrib maksudnya. Nah, ini kemudian kita tahu bahwa di dalam Al-Baqarah ya, wanita haid itu diberi makan, tidak dijauhkan ya. Kemudian jadi kan saat itu kalau dalam menstrual tabu ya, sering perempuan haid itu tidak diberi makan, tidak didekati, bahkan dijauhi gitu. Nah, karena itu kemudian Islam datang untuk menyampaikan bahwa perempuan itu walaupun sedang haid juga tidak boleh, tidak dikasih makan, tidak boleh untuk dijauhi gitu ya. Maka kemudian ada tadi Gila sudah disampaikan pernikahan kaum muhajirin dan ansor ya. Jadi terkait dengan hadis tadi, kalau nanti dibaca ya tentang intervensi malaikat dalam hubungan seksual, teman-teman bisa lebih detail ya terkait dengan ladang itu adalah sesuatu yang berharga di Arab, di tanah tandus sehingga harus dijaga gitu kan. Kemudian kalau kita melihat hadis laknat malaikat itu menggunakannya adalah idza da'a rojulun, bukan idza da'a zakarun, dan situ ada analisis bahasa. Kalau dalam tulisan saya itu kesimpulannya adalah kepuasan seksual itu adalah hak dan kewajiban bersama suami istri gitu. Nah, tetapi pemahaman literal dia akan mengatakan bahwa jika suami mengajak lalu dia akan dilaknat oleh malaikat sehingga pokoknya harus dilayani gitu. Karena kepuasan seksual itu seolah-olah menjadi kewajiban istri, hak suami ya. Nah, semua hasrat suami tidak boleh ditolak. Pernikahan itu akad taklik kepemilikan. Ini kalau biasanya dari pemahaman kelompok-kelompok yang literal. Nah, kemudian kalau dari kelompok moderat, dalam memahami landasan-landasan bayani tersebut ya yang menimbulkan masalah seharusnya ketika istri dalam memahami hadis tersebut, yang menimbulkan masalah seharusnya ketika istri menolak ajakan suami harus dipahami alasannya. Kenapa dia menolak? Ya, harus ada alasan yang rasional. Nah, kebutuhan seksual suami itu ke dalam kelompok ini sering mengatakan diprioritaskan ya. Bukan berarti sama sekali kebutuhan istri tidak dipertimbangkan ya. Kemudian malaikat akan mengutuk istri sampai pagi itu mengklaim itu bisa berarti bahwa jika suami marah sampai pagi, kutukan pada istri akan dilaksanakan. Tapi jika suami tidak marah, maka istri akan bebas dari kutukan. Ini salah satu pendapat ya yang moderat. Jadi kepuasan seksual itu untuk suami itu diprioritaskan. Sedangkan pemahaman yang progresif ya, mereka mengatakan bahwa ya kepuasan seksual itu sebagian daripada rahmat, yang itu suami dan istri berhak untuk kemudian mendapatkan ya kepuasan seksual, karena hunna libasul lakum wa antum libasul lahun gitu.
Kemudian analisisnya ya secara detail nanti silakan baca di tulisan saya intervensi malaikat dalam hubungan seksual, yang itu saya menggunakan pemahaman dengan pendekatan progresif gitu. Nah, ini teman-teman sekalian, kalau dari riset yang saya lakukan ini berarti landasan burhani ya. Alhamdulillah ini responden kami itu para aktivis perempuan, laki-laki dan perempuan di Jogja, yang mana kebanyakan sih sudah progresif gitu. Walaupun ada teksnya begitu untuk isu persoalan seksualitas, kebanyakan aktivis-aktivis perempuan itu baik laki-laki perempuan sudah memahami bahwa kepuasan seksual itu hak dan kewajiban bersama suami istri. Nah, catatannya ya, seksualitas diumpamakan pakaian, yang berarti bahwa keduanya punya hak yang sama. Ayat yang mengatakan bahwa perempuan adalah ladang, penekanannya bukan pada berhak memaksa, tetapi tentang tata cara berladang, tata cara berhubungan. Anis 19 mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulah istri kamu dengan cara yang ma'ruf. Perempuan yang dilaknat malaikat karena menolak suaminya, ada beberapa makna yang bisa kita ambil, bahwa seksualitas itu hal yang sangat penting, sehingga yang menolak pasangannya dilaknat malaikat, didoakan tidak baik. Namun jika melihat An-Nisa 19, dapat kita ambil pelajaran bahwa semestinya menggauli istri itu harus dengan permulaan yang baik, bukan dengan paksaan seperti mengelola sebuah tanaman tadi gitu, seperti ladang gitu. Nah, terakhir teman-teman sekalian, tentang kepemimpinan perempuan ya, baik di ranah publik maupun di dalam ritual gitu. Nah, kepemimpinan perempuan di ranah publik merupakan perdebatan para ulama. Kita tahu Megawati dulu ketika menjadi presiden juga awalnya menjadi perdebatan ya. Lalu juga seringnya kepemimpinan perempuan di ranah publik ini juga dihubungkan dengan boleh tidaknya perempuan menjadi imam sholat bagi laki-laki dewasa. Nah, ini ayat tentang kepemimpinan biasanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ini yang sering sekali dibahas sebagai rujukan. Padahal asbabul nuzulnya An-Nisa 34 ini adalah KDRT ya, bukan masalah kepemimpinan. Lalu ini hadis yang kepemimpinan perempuan tidak menguntungkan. Ini ada satu cerita bahwa Abu Bakrah menyampaikan bahwa Rasulullah menyampaikan satu kalimat yang bermanfaat baginya saat perang Unta. Ketika sampai kepada Rasulullah berita bahwa Persia mengangkat putri Kisra menjadi raja, maka Rasulullah mengatakan tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan perkara mereka kepada wanita. Jadi ini konteksnya adalah perempuan Kisra, perempuan di Kisra yang menjadi raja, dan saat itu sebenarnya posisinya adalah Nabi Muhammad habis mengirimkan dai-nya untuk menyebarkan agama di sana, tapi ditolak. Sehingga secara politis berarti Raja Persia ini adalah lawan politik Nabi. Nah, ini hadis larangan perempuan jadi imam. Janganlah seorang wanita menjadi imam laki-laki, dan orang Badui mengimami muhajir, dan pendosa mengimami orang beriman. Jadi ada perempuan, ada Badui, ada pendosa. Sehingga tidak hanya jenis kelamin saja ini yang kemudian menjadi halangan gitu ya. Nah, lalu ini ada hadis yang membolehkan perempuan jadi imam sholat laki-laki dewasa, yaitu hadisnya Ummu Warokoh. Ya, Nabi Muhammad mengunjunginya dan menjadikan dia sebagai imam, dan muazinnya adalah laki-laki dewasa. Nah, ada satu hadis lagi bahwa akra'uhum, apapun gendernya. Jadi akra'uhum kalau kita menggunakan tata bahasa Arab, hum itu bisa laki-laki dan bisa perempuan. Hendaklah menjadi imam seorang yang paling bagus bacaannya. Ini akra'uhum sehingga bisa laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang bagaimana pembahasannya? Pembahasannya jelas, kelompok literalis tidak setuju perempuan bisa jadi imam sholat bagi laki-laki dewasa. Ya. Tidak hanya persoalan imam ya, di semua kepemimpinan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin laki-laki, apalagi di dalam imam gitu, jelas tidak bisa. Nah, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin laki-laki karena dia tidak bisa menjadi panglima perang, dan kesaksiannya juga bernilai setengah. Perempuan boleh menjadi pemimpin jika dia memiliki kemampuan yang kuat. Ini misalnya MUI pernah memberikan fatwa begitu. Kalau kelompok moderat, perempuan boleh menjadi pemimpin dalam bidang apapun, tetapi tidak untuk sholat. Hadis Ummu Warokoh itu, kata kelompok moderat, tidak valid dan tidak bisa dijadikan hujah karena dia menjadi imam karena dipilih oleh Rasulullah. Karena sekarang tidak ada Rasulullah, maka tidak ada yang bisa dipilih oleh Nabi.
Tidak ada dalam catatan sejarah perempuan itu menjadi imam sholat. Ini argumentasi-argumentasi dari kelompok moderat. Sedangkan oleh kelompok progresif kan bisa menjadi pemimpin meskipun imam sholat, ya, walaupun jamaahnya adalah laki-laki dewasa. Apa alasannya? Karena hadis yang ada satu perawi yang dia itu ternyata tidak ada, sehingga mungkin hadis itu nggak pernah ada, sehingga nggak bisa digunakan. Lalu hadisnya Ummu Warokoh itu ada satu perawi, ya, yang dia itu bernilai debatable, ada yang menilai positif, ada yang menilai negatif, karena itu tidak digunakan. Tetapi hadis yang ketiga yang sahih yaitu aqra'uhum, itu hadis yang sahih yang kemudian banyak digunakan oleh kelompok progresif ini, bahwa perempuan pun bisa, ya, menjadi imam sholat bagi laki-laki dewasa karena memang syaratnya adalah aqra'uhum. Di Majelis Tarjih sendiri sudah pernah dibahas tahun 2010 ya tentang ini, walaupun di dalam tarjih itu masih ada kondisi tertentu. Boleh sih dalam kondisi tertentu, seperti apa? Suaminya adalah mu'alaf yang dia tidak bisa baca Al-Fatihah, sementara istrinya luar biasa, hafidhah, akhlaknya baik gitu ya. Atau mungkin di daerah terpencil yang di situ tidak ada laki-laki yang bisa membaca surat-surat yang diwajibkan, ya, maka bisa jadi mubalighot yang dikirim oleh organisasi itu bisa menjadi imam di daerah situ gitu. Jadi boleh sih, tapi tetap dalam persyaratan-persyaratan itu gitu ya. Nah, ini teman-teman sekalian, kalau kita lihat yang tekstual, perempuan tidak boleh menjadi pemimpin laki-laki apapun. Kalau yang moderat boleh jadi pemimpin laki-laki tapi tidak untuk sholat. Dan yang progresif adalah boleh asal dia mampu memenuhi syarat, karena aqra'uhum termasuk dalam imam sholat. Ini memang kebanyakan ada di moderat ya, kalau dalam penelitian saya gitu. Tetapi bukan berarti tidak ada ya, yang kelompok ketiga ini sudah sekitar 27% ya, yang setuju terhadap imam sholat bagi laki-laki dewasa. Catatan pentingnya, masalah imam sholat perempuan bagi laki-laki dewasa sangat kontroversi. Sampai sekarang masih untouchable. Banyak para feminis muslim yang berpandangan progresif, tetapi dalam implementasinya dia moderat. Dalam banyak konteks, posisi imam dan makmum itu tidak berdampak pada relasi kuasa yang menyebabkan ketidakadilan gender. Sebagai strategi gerakan, banyak tidak dikedepankan, khawatir akan menimbulkan kontraproduktif. Ya, ini catatan-catatan pentingnya. Jadi walaupun punya pendapat setuju, tapi banyak yang tidak mengimplementasikannya. Dan dalam konteks di Indonesia, imam laki-laki itu juga tidak serta-merta berdampak kepada relasi kuasa ya di dalam sebuah keluarga. Nah, sekarang terakhir teman-teman sekalian, upaya menguatkan kondisi berkesalingan adalah menurut saya memilih pemahaman moderat atau progresif yang ramah pada perempuan, lalu juga menggunakan perspektif Bayani, Burhani, dan Irfani, memperkuat jaringan advokasi baik siapa yang ngurusi logistik, mas dan lobby, tetap menggunakan asertivitas terhadap kelompok-kelompok yang berbeda pendapat, dan senantiasa mengasah spiritualitas keagamaan kita, doa kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa begitu. Nah, saya pikir itu beberapa hal penting yang bisa kita coba diskusikan bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan. Masih ada waktu sampai jam 2.30 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Adi. Makasih Mbak Alim. Silahkan kalau ada teman-teman yang mau tanya. Kalau belum ada, coba saya dulu. Mbak, bisa diceritakan nggak Mbak mengenai evolusi perspektif ini di Muhammadiyah? Karena menarik Mbak. Oh ya, ini ada Mbak Aulian, tapi nanti mungkin bisa sekalian. Jadi Nabi kan poligami, kemudian Ahmad Dahlan juga poligami. Dan yang menarik adalah dalam kasusnya Kiai Ahmad Dahlan, istri kedua dan ketiganya itu tidak banyak orang yang tahu gitu, Pak. Itu bahasa kasarnya gini, orang Muhammadiyah itu kalau mau poligami itu punya dua contoh gitu, Mbak. Bisa Nabi, bisa contoh dari Nabi, contoh dari pendirinya. Tapi
mengapa kok bagaimana evolusi perspektif mereka sampai walaupun ada contohnya gitu dan kuat tapi kok kayak enggan gitu loh Mbak. Mungkin bisa diceritakan Mbak. Kasih. Ya, seperti dari semangat awal daripada ketika poligami ayat itu muncul ya, itu kan untuk perlindungan yatim dan janda. Ya kan? Untuk perlindungan yatim dan janda. Nah, Muhammadiyah setelah berkembang banyak amal-amal usaha yang untuk melindungi janda dan anak yatim tidak harus dengan dinikahi. Gitu. Karena itu kemudian jadi makosid syariahnya gitu ya. Tujuan daripada syariah itu diundangkan atau tujuan dari sebuah agama, ajaran agama itu disampaikan, itu kalau terkait dengan poligami ini adalah perlindungan anak dan perempuan. Nah, sekarang ini ya prakteknya misalnya begini. Pasangan suami istri, dia salah satu istrinya ya, misalnya istrinya tidak subur. Lalu kemudian suami dan istri ini berdiskusi. Wah, kayaknya tetap kita tuh pengen punya anak deh gitu loh. Nah, gimana kalau kemudian saya menikah lagi, boleh nggak? Gitu. Nah, setelah diskusi boleh oleh istri pertamanya, barulah mereka itu ke pengadilan. Izin Pak Hakim. Pak Hakim, kami punya masalah ini gitu ya. Ya, tapi persoalan boleh tidaknya, izin tidaknya tergantung si perempuan pertama ya, istri pertama ya gitu. Mungkin ada satu keluarga yang membolehkan atau mengizinkan gitu kan, mungkin ya. Lalu kemudian ini pasangan suami istri ini lalu pergilah ke pengadilan agama untuk mengesahkan bahwa dia pengen poligami. Setelah dibolehkan barulah mencari pasangan, mencari istri gitu, istri kedua. Nah, ketika istri kedua sudah didapatkan, pergilah ke pengadilan agama lagi gitu ya, untuk kemudian diizinkan untuk menikah itu. Tapi ternyata praktek kayak gini nggak ada satupun ya di Indonesia ini yang melakukan itu gitu. Itu satu. Nah, jadi kalau tadi kembali kepada evolusinya ya, Muhammadiyah, kenapa sih sekarang prinsip pernikahan Islam Muhammadiyah itu monogami titik? Nggak ada diskusi apapun tentang poligami. Misalnya. Karena tadi ya, mencoba untuk memahami landasan Bayani, Burhani, dan Irfani terkait dengan isu poligami itu. Kita tadi sudah sampaikan bagaimana landasan-landasan Bayani ya, yang Nabi tidak mengizinkan Fatimah, beliau monogami 25 tahun, kan begitu. Ya, kemudian juga lebih kepada persoalan perlindungan janda dan anak yatim, bukan persoalan kemudian isu seksualitas gitu ya. Bukan masalah itu gitu. Jadi orang itu supaya tidak melakukan zina, ya nggak usah zina. Kadang-kadang orang itu supaya tidak melakukan zina adalah poligami gitu loh. Itu kan logika yang terbalik-balik gitu. Ya kalau tidak supaya terhindar zina ya jangan melakukan zina. Misalnya gitu ya. Tapi begini juga sih. Saya itu kalau poligami itu dipakai alasan untuk menghindari zina gitu ya. Kok rasanya kok kasihan kepada saudara-saudara saya yang laki-laki ya. Seolah-olah dia itu nggak bisa mengelola imannya gitu loh. Yaitu laki-laki itu apakah memang lemah imannya semuanya ya? Seolah-olah kemudian poligami itu hanya untuk menghalalkan masalah seksualitas itu. Enggak lah gitu. Para laki-laki yang saya kenal itu juga pada kuat-kuat imannya kok gitu loh. Iya kan? Jadi sebenarnya tuh kalau saya laki-laki ya, kalau dipakai alasan poligami itu karena nggak bisa mau merendahkan kita sebagai laki-laki gitu loh. Ya kan? Itu sih kadang-kadang menurut saya tentang poligami itu ya. Itu Mas Adi gitu ya. Jadi walaupun Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah melakukan poligami, Nabi Muhammad pernah melakukan poligami, tapi kita coba pelajari konteksnya dan kemudian dalam kajian-kajian tarjih setelah memahami substansi, the closest meaning what God wants ya, makna terdekat yang Allah inginkan, maka menurut ya penafsiran ikhtiar daripada Muhammadiyah Aisyah dengan majlis tarjihnya, maka kemudian diputuskan prinsip pernikahan dalam Aisyah Muhammadiyah adalah monogami. Titik. Ada di buku Keluarga Sakinah halaman 52 kalau atau 72 kayaknya gitu. Oke ya. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik ya dari Mbak Aulia. Apakah Mbak Aulia mau menyampaikan? Lesan atau cukup dari ini saja? Ada biar ada suara perempuan. Silahkan kalau lagi
Oke, Oke. kayaknya lagi. Oke ya, kalau tidak berkenan tidak apa-apa ya. Ini terkait dengan trans pria. Jadi ada waria, ada trans pria ya. Yang ingin ditanyakan adalah terkait dengan perubahan menjadi trans pria karena adanya diagnosa gender diaspora. Pertanyaannya adalah karena kasus gender diaspora itu memang didiagnosa oleh psikolog ya, sebagai ada keadaan yang tidak sesuai antara kesadaran seks dan gender dalam tubuhnya. Ini seperti kasusnya Amar ya, Amar Alfikar, dia didiagnosa gender seperti itu. Lalu kemudian dari kasus itu mana yang lebih bisa digunakan sebagai dalil fikih ya? Waduh, kalau dalil fikih ini harus ahli fikih nih yang jawab ya. Yang kedua adalah dari tadi ada beberapa metode penafsiran seperti metode moderat, progresif, kontekstual. Bagaimana tanggapan metode tersebut dikaitkan dengan kasus gender diaspora? Oke. Nah, tadi kan kebetulan juga saya sampaikan ya ketika saya belajar dulu itu ternyata kalau kita melihat identitas gender yang ada di realitas masyarakat kita tidak hanya dua. Ya tidak hanya laki-laki dan perempuan, tapi ada laki-laki, ada perempuan, ada transgender. Transgender ini bisa waria atau trans pria. Jadi kalau tubuhnya laki-laki tapi psikolognya perempuan, psikologinya itu perempuan maka waria. Tapi sebaliknya, tubuhnya itu perempuan tapi psikologinya laki-laki maka trans pria. Ini yang ditanyakan ya oleh Mbak Aulia. Lalu yang keempat ini hemaprodit. Hemaprodit ini memang betul-betul dia punya dua jenis kelamin. Alat kelaminnya itu memang ada dua gitu. Nah biasanya memang hanya salah satu ya yang dominan. Ada loh, ada. Lalu yang kelima adalah transseksual. Yaitu orang yang operasi jenis kelamin kayak Dorce. Coba bayangkan kadang-kadang kita sebagai temannya gitu kan. Dulu ketika kita tahu dia itu pas SMA dia laki-laki. Nah sekarang dia jadi perempuan. Ketika kita mau masuk kamar mandi atau mau acara-acara di hotel bersama atau tidak itu kan agak beda ya rasanya misalnya gitu kan. Nah itu gimana itu? Yang wong dulu dia laki-laki setelah operasi jadi perempuan misalnya atau sebaliknya gitu kan. Yang tadi saya katakan di Iran itu operasi transseksual yang paling banyak di dunia ini. Negara Iran itu karena memang harus memilih ya di sana mau laki-laki atau mau perempuan gitu. Kemudian ada yang transvestit tadi ya, yaitu artis-artis panggung yang dia itu dikenal oleh masyarakat sebagai perempuan, tapi sebenarnya adalah laki-laki. Nah itu kan kadang-kadang kalau kita bersama itu gimana gitu ya, kalau misalnya di kamar mandi ya, jadi kurang nyaman kan begitu karena kesehariannya itu adalah dia beda jenis kelamin kayak si Tevi lah kalau yang di kasus-kasus di Indonesia. Nah sekarang gimana kita melihat yang trans pria ini ya? Dia lebih dekat pada khunsa ya, atau apa kalau dari sisi fikih gitu? Ya kalau fikih nanti fikih yang dipahami oleh siapa ya? Kalau fikih yang dipahami oleh kelompok tekstual ya pokoknya nggak boleh berubah apapun. Kalau dia memang kalau orang sepertinya kalau orang yang tekstual itu lebih mengacu kepada fisiknya, tidak psikologisnya. Ya, pada fisiknya. Jadi fisiknya itu apa gitu. Nah, kalau yang mau pakai progresif gitu ya, karena tadi ditanyakan tiga pemikiran itu kalau untuk melihat diaspora ini gimana gitu kan. Kalau untuk yang progresif bisa jadi begini ya mungkin pemikirannya ya. Dia gimana? Saya kurang bisa juga ini. Gimana nih cara kalau dibagi menjadi tiga itu? Bisa nggak dibagi menjadi tiga atau cukup dua ya? Kalau yang progresif kan ya sudah sesuai dengan senyamannya. Ya, saya pernah mengisi Isra Mi'raj di pesantren Al-Fatah di Kota Gede. Yaitu yang di sana semuanya waria ya. Nah, kalau dari fikih-fikih yang klasik ya, itu kan memang posisi sholat itu laki-laki, kemudian anak laki-laki, lalu transgender ini baru perempuan. Itu kalau posisi klasik fikih klasik ya. Tapi beberapa fikih modern kalau mau pakai pemikiran progres, nyamannya kamu tuh mau pilih laki-laki atau pilih perempuan gitu.
Maka kalau di Al-Fatah itu yang menarik dari 40 teman-teman transgender itu yang 8 memilih rukuh, yang 40, yang 32 itu memilih pakai sarung. Nah, kalau yang mau milih pakai rukuh itu ya, kalau masih punya pemikiran tekstual itu kayaknya yang agak bermasalah tuh NU itu. Karena di NU itu kan sering kalau guyonan anak-anak itu bersentuhan kan membatalkan ya. Kalau di Muhammadiyah bersentuhan itu kan ditafsirkan hubungan suami istri, gitu kan. Sehingga kalau misalnya bayangin aja, ya kan, saya sholat dengan teman-teman transgender yang memilih rukuh, ya kan. Lalu kemudian kalau saya orang NU, sholat bareng-bareng kan nggak mungkin habis sholat itu salaman sama dia. Kalau saya NU tekstual ya, yang kemudian tetap meyakini sebagai fisiknya itu gitu. Tapi mungkin kalau saya orang Muhammadiyah ya, karena kan membatalkan itu apa, bersentuhan kan tidak membatalkan wudhu ya gitu misalnya. Jadi kadang-kadang saya tidak tahu ya, mungkin perlu kita pikirkan ya Mbak Aulia ya, apakah kita bisa bagi menjadi 3 pemikiran itu, atau mungkin untuk persoalan ini kok yang paling jelas kok ada di 2 hal itu ya, yaitu tekstual dan progresif gitu ya. Yang moderat itu yang pikiran kayak apa ya? Saya kok belum bisa menemukan untuk masalah trans pria ini ya. Jadi kayaknya yang saya temukan masih tekstual dan progresif gitu terkait dengan trans pria ini. Saya pikir itu ya. Ini apakah ada pertanyaan? Oke, ini Mas apa dari Kak Hanim ya? Ini Aisyah Deng. Oke. Ada beberapa orang-orang Muhammadiyah yang juga poligami. Kalau istri membolehkan ya boleh ya. Ya monggo aja sih. Kalau kemudian itu tapi kan berarti kan berbeda dengan prinsip yang dalam organisasi ya, gitu ya. Jadi gini ya, ada analogi yang menurut saya tepat ya tentang poligami itu. Di antara 3 pilihan ini kira-kira menurut teman-teman yang mana? Apakah dia adalah makanan yang enak, halalan toyiban? Kalau bayangin nanti buka puasa gitu ya, makan lele atau ikan yang enak sekali gitu ya. Ataukah itu makanan yang sudah expired? Kita beli roti tapi sudah expired gitu ya, atau memang itu adalah makanan yang jelas-jelas haram, babi misalnya. Kira-kira teman-teman melihat poligami itu makanan yang mana, nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Apakah dia itu adalah makanan yang halal thayyiban atau expired, atau memang babi misalnya gitu. Wah, ini Pak Taufik kayak mau jawab ini. Yang mana Pak? Silakan Pak Taufik. Halo. Pak Taufik, ya, monggo Pak Taufik resen tadi ya. Oh, sebenarnya mau menanggapi dan tanya sih, Prof. Tapi kalau apa itu poligami ya menurut saya enggak. Yang mana? Yang makanan halal thayyiban atau makan roti yang expired atau itu makanan haram? Makanan babi atau apa gitu. Kira-kira masuk mana itu, Mas Taufik? Poligami ya, Bu? Ya, kalau menurut Mas Taufik sih. Bebas, ini tidak ada salah benar. Enggak masuk lah. Enggak mau lah, Prof. Saya Expired monogami atau prinsipnya. Oke. Jadi biasanya dalam penelitian saya itu laki-laki itu kebanyakan milih nomor 1. Atau ya paling pol milih nomor 2 makanan yang expired. Tapi kalau perempuan jarang memilih itu nomor 1. Kalau perempuan itu ya kalau tidak makanan babi ya itu adalah makanan yang sudah expired. Expired itu masih bisa dimakan tapi ya akan tergantung perutnya masing-masing. Bisa jadi menjadi persoalan makanan udah expired kan gitu ya. Sehingga kadang-kadang ada yang mengatakan, oh kami poligami juga bahagia kok, ya silakan saja gitu. Jadi memang di Muhammadiyah itu secara keorganisasian prinsipnya monogami, tapi memang ada sih beberapa gitu yang melakukan praktek poligami ya di orang-orangnya gitu. Oke, silakan Pak Taufik, tadi mau menanyakan sesuatu? Oke, saya sebenarnya pengen tanya soal ini yang agak di luar ya, Prof. Soal Ya. interseksionalitas itu sebenarnya. Mm-mm. Itu kan saya kan
ada pendampingan di salah satu desa itu, mereka kan mengaitkan antara gender dengan agama juga. Jadi ketika saya tanyakan, ketika ibu ketika mau keluar kegiatan fatayat, kegiatan nasihatul Aisyah atau kegiatan Aisyah itu ya, itu gimana Bu? Apakah dengan ya keluar aja atau harus ada izin suami, atau jika tidak ada izin itu gimana gitu? Itu tetap berpedoman tetap kepada suami gitu ya. Nah itu secara analisis gendernya itu gimana itu? Apakah bisa disebut kesetaraan atau tidak, atau mungkin kayak mazhabnya pakai itu ya, harus ada salingan gitu. Dan yang kedua mungkin saya pengen menanggapi Prof kalau soal tadi yang disampaikan Mbak Aulia itu, apakah gender dysphoria itu kan gender dysphoria kan berada di dalam diri ya, psikologis. Itu kan secara fakta sosial itu kan fakta sosial yang soft. Sedangkan fikih kita itu lebih mengedepankan fakta sosial yang hard. Contohnya kayak orang yang gila itu kan boleh tidak puasa, boleh tidak melakukan kewajiban dan lain sebagainya, itu kan jelas. Tapi kalau gender dysphoria itu kan soft ya. Nah itu apakah kemudian suatu saat bisa di-up untuk menjadi bahwasanya ini bisa menjadi ilat. Artinya itu bisa menjadi sebuah problem dan kemudian dinaikkan menjadi sebuah permasalahan yang bisa dibahas dan bisa dihukumi. Karena nanti kalau kasus-kasus seperti Ammar Al-Fikar ini dan juga ada banyak seperti kasus-kasus serupa tidak ditemukan, bagus untuk muamalahnya gimana, ketika nanti dimakamkan gimana, kemudian ya akan banyak problem gitu ya Prof. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih ya. Mungkin yang terakhir dulu ya. Ya, masalah interseksualitas ya. Misalnya kasusnya Mas Ammar ya, misalnya ya. Ya itu akan banyak problem ya ketika tidak ada kesepakatan bersama. Sebenarnya kalau dibikin problem ya problem, kalau enggak ya juga enggak gitu. Dalam arti ya tadi ya, kalau kebetulan kan saya kayaknya masih baru bisa membedakan dua ya, kelompok tekstual dan progresif gitu kan. Tekstual kan jelas akan berpikiran ketika tiba-tiba meninggal ya dia harus dimakamkan dalam berdasarkan fisiknya, tidak berdasarkan psikologisnya, ya kan? Tetapi kalau yang progresif ya sudah, yang dimaui apa gitu loh. Juga sudah meninggal kan? Kan tidak terkait dengan amal perbuatan dan sebagainya. Yang dimaui apa gitu? Apa dia mau laki-laki atau mau perempuan, kan begitu kalau orang-orang progresif. Ya, karena yang penting ada kenyamanan dan juga bagaimana dia tidak ya prinsip-prinsip tidak membuat kejahatan pada orang lain gitu ya, dia tetap melakukan pengabdian kepada Tuhan gitu kan, dan juga memang sih ada satu hal lagi, tidak melakukan zina misalnya gitu. Kalau tidak melakukan zina ini kan baik tekstual maupun progresif sama-sama tidak setuju kan terhadap perzinahan, ya kan, misalnya ya. Nah ya lalu bagaimana melampiaskan kebutuhan seksualnya, ya silakan apa tapi tidak zina kan begitu. Karena yang saya pahami ya, kelompok-kelompok progresif di Indonesia itu ya sama dengan tekstual kalau persoalan ini ya, dalam arti tidak setuju pada perzinahan. Nah, kalau kemudian yang pertama tadi terkait dengan apa Mas Taufik tadi yang pertama? Sorry. Apa Mas Adi? Aduh ya Allah. Halo Mas Taufik, tadi yang pertama apa Mas Taufik? Taufik, mungkin bisa diulangin Mas, tadi suaranya juga maaf agak problem Putus-putus tadi ya. Di tempat saya, jadi di tempat saya jadi agak kurang jelas, agak kurang nangkep.
Oke, mungkin nanti bisa diketikkan ya Mas Taufik tadi yang pertanyaan pertama saya apa agak-agak lupa tadi. Ini mungkin dari Mbak Novi ya. Ada pertanyaan lagi ini. Bagaimana menjawab pertanyaan dan kritikan bahwa ulama-ulama kita dahulu dituduh bias gender, tekstualis dan saklek, sedangkan ilmuwan sekarang dianggap lebih moderat dan berkeadilan gender, sedangkan ada beberapa fakta yang perlu juga dipertimbangkan. Ulama dahulu memiliki kualitas riwayah dan dirayah yang lebih kuat karena lebih dekat dengan zaman Nabi, sedangkan ulama sekarang dianggap lebih memiliki kapasitas dan kualitas keilmuan yang mampu menyamai ulama dahulu. Ulama dahulu memang merumuskan hukum-hukum fikih yang menguntungkan pria karena pengaruh patriarki. Mengapa mereka misal tidak membolehkan pemakaian emas bagi laki-laki? Jadi kalau tidak melakukan generalisir ya terhadap semua ulama-ulama zaman dahulu itu bias ataupun pemikiran patriarki itu, walaupun memang kebanyakan ya. Saya kemarin ketika di Uzbekistan ya makamnya Imam Muslim itu. Saya berkunjung ke makamnya Imam Muslim dan di dekatnya makamnya Imam Muslim itu ada satu pesantren yang khusus untuk belajar hadis gitu ya. Khusus belajar hadis gitu. Nah, ketika di aula besar itu kata-kata yang ada di tembok itu ya memang pemilihan katanya itu him gitu. Huwa gitu. Seolah-olah kemudian yang harus mencari ilmu hadis menggali itu hanya untuk laki-laki, dan memang saat itu memang semuanya laki-laki ya, sehingga seolah-olah memang aksi perempuan, ya, kebertubuhan perempuan itu kan tidak bisa ditransfer ya, pengalaman kebertubuhan perempuan itu nggak bisa ditransfer ke laki-laki gitu. Tak foto itu sampai sebenarnya. Kenapa sih kemudian seolah-olah ya perempuan itu kayak semacam ditutup aksesnya ya untuk belajar tentang kedalaman hadis dan sebagainya itu gitu ya. Jadi kalau saya sih nggak setuju ya kalau semua ulama zaman dahulu itu semuanya bias gender gitu, enggak juga sih. Banyak juga yang mereka punya pemikiran-pemikiran yang baik gitu ya. Namun demikian memang kebanyakan ya yang nyampe ke kita, yang kita baca itu banyak yang mempunyai perspektif yang kurang ramah terhadap perempuan gitu. Itu sih menurut saya terkait dengan yang ulama zaman dahulu itu ya. Oke. Nah, Mas Taufik, tadi pertanyaan pertama mungkin bisa diulangi karena tadi ada sinyal yang kurang pas. Oke, Prof. Alim. Gini, apa itu? Pertama sih soal apa itu interseksionalitas ya. Apakah kemudian harus ada izin dari suami itu, termasuk itu. Ya sudah, dan yang kedua saya mungkin, Prof. Apakah gender dysphoria itu bisa menjadi ilat atau enggak ya, Prof? Nah, might be gitu, suatu saat bisa jadi ya Mas, karena kan perkembangan pemikiran itu kan luar biasa ya. Saya kok bisa jadi ya suatu saat gitu ya. Tetapi kan gini ya, kalau dari dulu sampai sekarang kalau kita bicara diaspora gender itu kan sebenarnya kalau pakai risetnya Kinsey yang kita itu bisa diukur sejauh mana orientasi seksual kita, itu yang benar-benar kalau kata teman-teman di Alfata itu yang benar-benar tidak KW, tidak KW, yang benar-benar ekstrim orientasi seksualnya itu dia hanya 4% dari dulu sampai saat ini. Jadi ibaratnya bahkan sampai ya, ada yang mengatakan begitu ya, sampai saat ini sebenarnya yang betul-betul mereka pada ekstrim itu ya, ukuran-ukuran yang ekstrim orientasinya itu hanya 4%. Nah, maka kemudian mungkin Mas Taufik kita pernah tahu ya di pesantren itu ada adik-adikan, ada tetesan gitu ya, kakak-kakaan itu ya, tapi dari pesantren kan dia hilang gitu misalnya. Kenapa ya? Karena kan usia-usia SMP pesantren itu kan masa-masa kebutuhan seksual itu mulai ada ya. Jadi kayak semacam masa-masa apa itu kalau yang laki-laki itu mimpi bakat kan. Sehingga kadang-kadang persoalan menggeser bukan persoalan orientasi seksual gitu. Tapi persoalan ya ini memang harus perlu keluar gitu ya. Nah ini yang kemudian dikatakanlah sehingga tidak akan berlanjut kepada yang sampai yang 4% tadi gitu.
Ada yang begitu gitu kan. Nah, kalau persoalan izin, ini yang sering digunakan kan ini ya, hadis yang mengatakan seandainya laki-laki dan perempuan itu boleh bersujud, maka saya perintahkan istri itu sujud pada suami, kan begitu. Yang termasuk izin puasa ya, izin puasa sunnah ya, itu kan ada hadisnya juga tuh. Istri harus izin puasa sunnah kepada suami, kan begitu ya. Itu coba baca disertasinya Bu Dr. Nurun Najwa. Dia doktornya itu khusus tentang hadis ayat yang isu-isu kayak gitu. Ya, yang mana saya juga baca dari saya kan bukan orang tafsir ya, saya itu pengguna tafsir sebenarnya gitu kan. Saya itu pengguna kajian-kajian hadis gitu, tapi saya sendiri bukan ahli tafsir, bukan ahli hadis, juga bukan ahli fikih gitu. Nah, dari beberapa yang saya baca di bukunya Bu Nurun Najwa itu di disertasinya, hadis yang tadi kita boleh sujud itu ternyata enggak sahih hadis itu. Kemudian juga yang terkait dengan puasa itu yang bagus adalah keterangannya Pak Ustadz Wawan Gunawan itu tentang puasa. Karena hadis tentang izin puasa itu adalah asbabul wurudnya ada seorang sahabat Nabi yang masih muda barusan menikah, ya, yang kemudian istri ini pola tidurnya itu beda dengan pola tidur suami. Gitu. Sehingga kadang-kadang waktunya si istri tidur, suami bangun. Waktunya suami tidur, istri bangun. Sehingga kadang-kadang tidak cocok gitu. Padahal dia masih menikah muda gitu loh ceritanya. Itu ada tuh ceritanya di penjelasannya Pak Wawan Gunawan. Sehingga konteksnya tuh begitu gitu. Maka dari itu sih menurut saya seperti di dalam mubadalahnya Kiai Fakih ya, bahwa salah satu prinsip pernikahan itu antarodin, saling meridhoi gitu. Saya ada tulisan tentang izin suami, karena kan ada keresahan gini ya, ini ibu-ibu Aisyah ini kenapa sih kalau dikasih tugas-tugas itu nanti kami harus izin suami dulu. Tapi bapak-bapak ketika melakukan putusan rapat, siap-siap gitu. Tidak ada kata-kata nanti dulu bapak-bapak itu ya, saya tak izin istri dulu, itu enggak ada. Sehingga kegalauan itu kemudian dari Suara Aisyah itu meminta saya untuk menuliskan ini sebenarnya gimana sih gitu loh. Tentang hadisnya, tentang ayatnya, lalu realitasnya kayak apa gitu kan. Maka kemudian saya mencoba untuk menawarkan pemikiran bahwa pada dasarnya pernikahan itu adalah tidak ada yang direndahkan dan tidak ada yang diunggulkan. Semuanya harus terhargai dan nyaman. Baiti jannati litaskunu ilaiha hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pokoknya nyaman gitu. Kalau kemudian nah ini kalau mau pakai pendekatan moderat dan progresif beda. Kalau mau pakai moderat ya sudah ndak apa-apa. Kita itu harus izin suami ndak apa-apa, toh hanya izin saja kok. Suami juga nggak pernah mengeng-mengeng, nggak pernah melarang-larang gitu. Ya. Misalnya gitu. Jadi atau kepala keluarga tetap laki-laki enggak apa-apa. Toh itu hanya hitam di atas putih. Tidak hierarki, ini hanya fungsi saja. Itu pakai moderat begitu. Dan tidak ada otoritarian dan tidak ada kekerasan walaupun kepala keluarga laki-laki, ya kan? Itu tidak ada kekerasan di keluarga itu. Tapi kalau pakai progres, jadi di kepala keluarga itu ya siapa yang lebih mampu dong, gitu nanti yang pakai progresif. Ya, lalu puasa ya saling mengizinkan. Kalau istri itu harus izin suami ketika mau pergi, sebaliknya suami itu juga harus izin istri dong. Masa biasanya jemput anak sekolah lalu asal pergi aja kerja 4 hari, 5 hari nggak ngasih tahu istri gimana? Realitasnya tuh kita tuh sangat tahu, Mas. Ya kan realitasnya kita tuh saling ngasih tahu, apalagi kegiatan itu berdampak kepada rutinitas kita. Misalnya yang biasanya ngajari ngaji Bapak tapi karena Bapak pergi 3 hari, kan ada fungsi-fungsi harus tergantikan. Kalau tidak dikomunikasikan gimana? Jadi pada dasarnya sebenarnya kita tuh sudah mengkomunikasikan, tapi kadang-kadang kita terjebak itu pada penafsiran-penafsiran yang tekstual seolah-olah ada hierarki dan menimbulkan kerentanan itu. Jadi silakan aja sih. Kita mau pakai pemikiran yang mana, mau moderat atau progresif. Kalau dari kajian feminis dua-duanya feminis sih Mas, tapi cara berbeda gitu. Cara melakukannya berbeda. Misalnya gini juga tuh. Kita mau pakai moderat atau progresif.
ibumu, ibumu baru bapakmu, ya kan? Kalau mau pakai teori perbedaan, jadi kan bisa begini. Saat itu situasi laki-laki dan perempuan itu masih tidak setara. Maka laki-laki itu sudah tinggi, perempuan belum tinggi. Karena itu ketika Nabi mengatakan ini laki-laki ya sudah tinggi, perempuan belum tinggi situasinya, ya kan situasinya. Maka ketika Nabi mengatakan ibumu baru ayahmu, akhirnya itu ayah dan ibu sama-sama mati. Karena berangkat dari teori perbedaan, ujungnya di teori persamaan. Apakah mau berpikir begitu? Ya, atau awalnya ini dari sama, tapi karena tugas reproduksi perempuan yang sangat banyak tadi, maka kemudian ibumu baru bapakmu. Yang ini kemudian menimbulkan penghormatan kepada ibu lebih banyak daripada bapak. Nah, tergantung kita mau pakai perspektif yang mana gitu. Kalau saya pribadi lebih yang pertama, yaitu situasi Arab saat itu memang belum setara dan laki-laki sudah tinggi, maka ketika mengatakan ibumu baru ayahmu, akhirnya sama ayah dan ibu itu sama-sama dihormati. Persoalan tugas perempuan lebih berat, wahnan ala wahnin wa fisoluhu, itu tidak kemudian menjadikan ibu lebih dihormati, tapi ibu perlu diringankan bebannya. Perlu diringankan tugas-tugas yang berat tadi. Tapi penghormatannya dan ibu. Ayo, sekarang gimana kita mau mengimplementasikan dalam mendidik anak-anak kita? Apakah ibumu itu harus lebih dihormati daripada ayahmu? Atau kita menghormati bersama, tapi tugas reproduksinya yang ibu berat itu diringankan. Gitu loh. Jadi kalau kita memahami cara berpikir ini, nggak bingung sebenarnya. Ya, kalau saya mengajarkan kepada anak-anak saya, ya bapakmu tetap harus dihormati. Walaupun ibumu itu melahirkan, menyusui, ya bapak dulu mau membantu ibu meringankan tugas-tugas reproduksi ibu kok gitu loh. Jadi wahnan ala wahnin wa fisoluhu yang dalam Al-Quran itu disampaikan, itu karena berat dan melelahkan, ya jangan dibikin berat dan melelahkan. Nah, kadang-kadang kan masyarakat kita sudah hamil, melahirkan, menyusui, masih aja suruh tugas-tugas domestik yang pekerjaan domestik itu dapat dilakukan oleh ayah juga karena tidak dilakukan dengan alat reproduksi. Ya kan, sudah berat, melelahkan, masih nyapu, masih dulang anak, masih ini itu. Sementara dua-duanya bekerja gitu kan. Bekerja di luar rumah gitu kan nggak adil. Sementara gimana tujuan pernikahan kita litas kunu ilayah. Baiti jannati. Rumah yang dirindukan, keluarga yang dirindukan. Tapi kok salah satunya capek sendiri. Laki-laki harus, menurut saya sih harus peduli ya. Karena nanti kalau ibu-ibunya capek sendiri, nanti nggak ditemani tidur yang nyaman di tempat tidur, Mas. Karena kecapean sendiri. Jadi harus kita ringankan bersama gitu. Ini sangat penting sekali merubah perspektif dari membantu menjadi tanggung jawab untuk urusan-urusan domestik dan pengasuhan. Gitu. Wah, ini yang rencananya mau 2:30 selesai jadi asik ya perbincangannya gitu. Oke. Keren sekali, Prof. Seperti kuliah pranikah gitu. Ya, saya instruktur bina keluarga sakinah. Biasanya saya begitu kepada kepala-kepala KUA itu. Gitu, saya oncei itu. Mana itu hadis yang powerful digunakan itu hadisnya doif kok saya bilang gitu. Ya kan? Oke. Mas Taufik ini coba memperkenalkan diri, posisinya di mana, sebagai apa? Sambil perkenalan sebelum kita akhiri. Saya mau pakai apa ya? Saya di imparsial, Prof. Oke. Di pendamping di penelitian dan pendampingan masyarakat itu ya. Lagi penelitian ya. Soal interseksionalitas juga salah satunya itu. Jadi saya tanyakan soal itu juga. Terima kasih, Prof. Secara umum, secara umum agamawan di Indonesia itu harapannya, Mas, termasuk di Aisyah dan Muhammadiyah itu sampai saat ini ya. Itu kalau bisa disimpulkan seperti yang saya sampaikan kemarin kalau nggak salah ya, atau di tempat yang lain, yaitu no legalization untuk pernikahan tapi not discrimination. Ya, jadi no legalization dalam persoalan pernikahan, tapi juga tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Utamanya itu sih standpoint-nya untuk di konteks di Indonesia. Jadi kalau mau sampai pada pernikahan sama jenis, wah,
Masih jauh, berat, tetapi harapannya dia tidak dieksekusi ya, tidak dipersekusi, tidak diantemin gitu loh. Tapi hak-hak dasar dia bisa sekolah, dia bisa bekerja, dia mendapatkan kesehatan itu terpenuhi gitu. Itu sih. Kalau yang saya amati ke sana. Tuntutan mereka cuma itu ya, Prof. Tuntutan mereka cuma itu saja ya, sampai di situ saja ya. Cuman kalau itu, di Indonesia gimana? Ya, kalau di Indonesia gitu. Kalau di negara-negara lain kan sudah menuntut untuk pernikahan sesama ya, gitu. Kalau di Indonesia sih, yang saya dengar apa yang saya amati ya, itu nggak nyampe ke sana sih sebenarnya di Indonesia ini. Dan kayaknya berat Mas, berat, berat untuk ke sana gitu. Tapi might be someday we don't know gitu, Wong. Ya, dulu negara-negara yang begitu kan awal muasalnya kan juga sangat susah ya misalnya. Tapi yang nggak tahu ya karena di Indonesia kan ketuhanan yang Maha Esa, jadi pemahaman agamanya itu kebanyakan adalah agama yang memahami pernikahannya itu adalah heteroseksual misalnya gitu sih. Jadi sepertinya ya sekarang kan dengan program inklusi itu saya pikir menarik ya. Di mana-mana ada program inklusi itu yang mana kemudian paling tidak jangan sampai karena transgender lalu yang lain dapat zakat dia nggak dapat zakat gitu kan karena dikucilkan. Nah itu saya pikir yang memang perlu kita highlight ya untuk hak-hak sosial, hak pendidikan, hak kesehatan dan sebagainya. Makasih Mas Taufik. Siap, saya juga terima kasih Prof. Alim. Kapan-kapan kalau ke Jogja boleh silaturahmi mungkin Prof. Iya, ini saya sudah di Jogja nih, saya sudah mudik. Ini tadi barusan sampai dari jam 3 udah bangun langsung ke bandara. Makanya ini tadi sama Mas Adi sampai 2:30 aja ya. Saya itu terasa capek sekali. Tapi kalau udah ngomong kayak gini capeknya hilang ya Mas. Siap, suami saya itu kalau saya pusing, kamu nggak ada forum ya? Ada forum gitu loh. Kalau ada forum kan pusingmu hilang katanya gitu. Luar biasa, luar biasa. Jadi gampang tuh obatnya. Keren. Ya, gampang obatnya saya kalau agak pusing sakit itu ada forum diskusi walaupun dengan 2-3 orang sembuh itu pusing saya itu. Maka bagi saya sih nggak begitu masalah, hanya berapa orang pun nggak ada masalah ya. Yang penting nanti teman-teman yang belum bisa hadir bisa mendengarkan recordingnya di YouTube sehingga karena yang daftar 48 Mas ini acara kelas AFM ini jadi sebenarnya cukup banyak ya. Untuk itu gitu. Saya pikir itu Mas Adi dan juga Mas Taufik dan semua yang hadir di sini ya. Ini Pak Arif ini selalu datang awal. Saya penasaran Pak Arif dari mana Pak Arif? Halo Pak Arif. Ini peserta pertama datang dari Pak Arif tuh. Oke deh. Sebenarnya pengen kenal juga lebih dalam ya terhadap peserta-peserta yang ada, tapi tidak apa-apalah mungkin suatu saat. Biasanya kadang-kadang kalau sudah pergi kemana, Bu saya itu alumni AFM batch 1 loh, Bu saya itu alumni AFM batch 2 loh. Nah, kemarin kayak di KUPI itu ternyata banyak sekali tuh alumni AFM yang dulu pernah sudah 4 kali ya, 4 kali putaran gitu. Senang sekali saya pernah ke Papua itu ternyata ada loh alumni AFM itu. Ya karena kan kita tidak mengenal secara personal ya, karena monolog kayak gini jadi nggak begitu paham siapa aja yang sudah pernah ikut gitu. Tapi senang sekali sih disapa Bu, saya alumni AFM batch 3, batch 1 gitu. Nah nanti Ibu Bapak sekalian seperti tadi kalau nanti tertarik kita juga akan mengkoordinir ya untuk penerbitan buku dari alumni ini gitu kalau misalnya memungkinkan gitu. Walaupun yang kemarin agak lama ya, ini buku yang akan terbit itu terkait dengan ini tadi, mana sih? Ini akan terbit, insya Allah bulan depan akan terbit. Ini lagi proses, sudah layout, sudah selesai. Kita kerjasama dengan Dio Media ya. Nah ini, tentang jejak langkah feminis muslim muda. Ada beberapa alumni AFM yang menulis, lalu saya edit, saya sebagai editornya untuk saya baca ulang, dan insya Allah sebentar lagi akan terbit. Saya berharap sih nanti kita juga ada terbitan yang kedua gitu ya, dari teman-teman untuk menceritakan pengalaman-pengalamannya menjadi aktivis yang fokus kepada isu-isu kesetaraan dan keadilan ini dan kemanusiaan ya, yang kemudian dampaknya kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat yang dirasakan itu kayak apa begitu. Baik, sekali lagi terima kasih kami ucapkan. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan ini menjadi amal jariah kita, menambah wawasan kita,
Dan teman-teman yang melakukan ibadah puasa, selamat beribadah puasa dan selamat Lebaran. Mohon maaf lahir batin ya, mudah-mudahan kita akan ketemu di lain kesempatan, bisa offline ya ataupun online gitu. Oh ya, sebagai informasi hari Kamis tanggal 19 Rabu, 20. Rabu ya? Rabu 19 Ya, April. 19 April Rabu acara FM yang terakhir kita ada IG live jam 9 malam. Kenapa? Karena hostnya itu adalah influencer dari US. Dia penerima beasiswa LPDP dan ketua DEMA dari Columbia University. Dia yang akan jadi host yang akan bicara tentang child free marriage. Ya, child free marriage. Nanti akan bicara karena IG live ya, jadi tidak perlu ada presentasi tapi ngobrol santai gitu yang nanti akan dipandu oleh Mas Deris. Kita kerjasama dengan DEMA dari Columbia University. Tapi malam sih habis tarweh gitu karena menyesuaikan waktu di Amerika. Saya pikir itu sebagai informasinya. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Mas Adik. Ya, terima kasih buat teman-teman dan Mbak Alim yang sudah menyisihkan waktu untuk belajar bersama hari ini. Yaitu yang hari Rabu 19 April nanti kita akan IG live dari akun Akademi Feminis Muslim, bahas child free bareng Mbak Alim. Makasih semuanya, selamat berbuka, selamat merayakan Lebaran dan liburan bersama keluarga. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.